Tokoh agama di sini adalah sangat kita harapkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya di rumah ibadah Tangguh. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana, PRB, tahun 2025 yang tahun ini dipusatkan di Kota Mojokerto diadakan kegiatan kolaborasi berupa lokakarya rumah ibadah Tangguh Bencana bertempat di Pendopo Sabha Mandala Tama Kota Mojokerto 2 Oktober 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Humanitarian Forum Indonesia, HFI, bersama Wahana Visi Indonesia, Rumah Zakat, Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia, Islamic Relief Indonesia, Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta, LDDKAJ, menyelenggarakan sharing session. Dalam sesi pertama dengan tema peran tokoh dan lembaga agama dalam penanggulangan bencana, dihadirkan narasumber tokoh agama dengan moderator M. Fandi dari Islamic Relief Indonesia antara lain. Bapak Ari Fahri, SIKOM, MIKOM, silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat Pak Ari. Pak Ari ini dari Dewan Masjid Sulawesi Tengah, Bapak dan Ibu, dan beliau juga dosen di Universitas Muhammadiyah Palu. Pak Fahri juga aktif di pengurus ya Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Kemudian saya persilakan untuk maju ke depan Ibu Pendeta Marcella Dotrin Marudu, MSI. Tepuk tangan buat Ibu Pendeta Marcella. Beliau ini jauh datangnya Bapak dan Ibu, mungkin pemenang Kabupaten Poso, betul ya Bu Pendeta. Kemudian yang ketiga Pak Romo Yadi, atau kepanjangannya Bapak Adrianus Suyadi SJ. Pak Romo Yadi dari LDDKJ, saya persilakan untuk ke depan. Silakan tepuk tangan buat Romo Yadi. Saya pikir Romo Yadi nanti akan nggak usah balik-balik ke belakang Romo ya. Saya lihat di sini loh. Hampir di semua sesi ya ada Romo Yadi. Kemudian ada Bapak Panindita Pak Yudi ya, Dr. Insinyur Yudi Yasa. Tepuk tangan buat Pak Yudi, tadi sudah mempersilakan memimpin doa. Pak Yudi ini dari salah satu pengurus PHDI pusat ya. Kemudian yang kelima ada Pak Heru Prayitno. Tepuk tangan buat Pak Heru. Pak Heru saya persilakan untuk ke depan. Pak Heru ini sebagai Ketua DPD Walubi Jakarta Timur, Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, yang luar biasa semangatnya, ada Ibu Lili. Silakan Ibu Lili ke depan sebagai Ketua Matakin DKI Jakarta. Betul ya Ibu Lili. Sekali lagi tepuk tangan buat Bu Lili, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, jadi di tengah-tengah kita sudah ada 6 perwakilan ya, tokoh agama datang dari beberapa daerah, kemudian mewakili 6 agama. Sebelumnya saya minta maaf ya karena saya terlambat. Tadi saya ke tempat SPAB dulu, Satuan Pendidikan Agama Bencana. Perwakilan Kementerian Agama, Direktur Eksekutif HFI, perwakilan. Saya bukan sambutan ya, mungkin sedikit menyampaikan menyampaikan apresiasi buat pelaksanaan kegiatan ini, di mana hebat banget ini berenam ya, kumpul. Memang nawaitu kita adalah bagaimana 7 ketangguhan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Selamat pagi. Luar biasa. Dan di luar biasa. Siap, terima kasih. Jadi betul Pak, yang namanya konsep atau filosofi trihita di semua agama pasti ada. Jadi kalau secara personal Bapak agama dari ujung sudah siap dari Palu tadi semua kegiatan dan kemudian
dari oleh Pak Yudi, di mana di agama Hindu ada Trihita Karana, di agama Konghucu juga sama, namanya Tientiren. Kan kalau di agama Islam ada juga ya, Hablum Minallah, Hablum Minanas, dan Hablum Minal Alam. Nah, Saya lalu minta kepada Bapak Uskup, karena saya bukan tokoh agama sebelumnya, karena nggak punya umat. Kerjanya di kebencanaan terus. Saya minta Bapak Uskup untuk sosialisasi pada seluruh romo yang ada di pada saat workshop itu IR memulai program tentang PRB ini adalah bagaimana mensosialisasikan PRB itu di kalangan atau di Bapak Ibu semua, peristiwa 28 September di Kota Palu, melihat bagaimana peristiwa yang maha dahsyat luar biasa di kota saya waktu itu. Kemudian bertemu dengan teman-teman di Islamic Relief, diundang mengikuti kegiatan, ada perspektif baru yang saya dapatkan di kegiatan. Rumah ibadah. Rumah ibadah. Seberapa penting peran tokoh agama dalam penanggulangan? Ya, tokoh agama di sini adalah sangat kita harapkan untuk mendukung mendukung pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya di rumah ibadah Tangguh. Kita tahu bahwa peran dari tokoh agama ini bisa menjadi agen perubahan ya, di mana akan membawa umatnya atau jemaahnya untuk memberikan pemahaman terhadap daerah mereka yang rawan bencana dan bagaimana cara mereka melakukan evakuasi mandiri. Yang penting adalah pengetahuan tentang risiko bencana. Nah, nanti mereka juga akan memberikan satu pemahaman bagaimana memahami tanda-tanda atau gejala-gejala bencana yang ada di daerah mereka. Tentunya peran dari tokoh agama akan memberi suatu perubahan atau memberi suatu kebaikan agar umatnya itu dapat waspada dan kemudian juga memahami dan tahu langkah-langkah yang akan diambil. Terkait dengan rumah ibadah, ada upaya dari BNPB untuk meningkatkan ketangguhan rumah ibadah dalam penanggulangan bencana? Iya, upaya BNPB itu melalui desa tangguh bencana atau yang dikenal Destana. Kita tahu desa adalah merupakan suatu tempat di mana 7 ketangguhan itu ada di desa. Salah satunya adalah rumah ibadah dan bagaimana kita lakukan bahwa semua masyarakat itu mempunyai hak untuk dilindungi dan merasa aman dari ancaman bencana. Dan saya rasa juga tempat ibadah harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sehingga kita akan memperkuat dari desa tangguh bencana tersebut. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih sayang.